Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan semangat hidup adalah bagian dari proses yang aktif untuk menjadikan manusia yang penuh perasaan dan lebih bergairah dalam hidup. Dan tentunya hal ini membutuhkan cara hidup yang lebih proaktif. Melakukan hal-hal yang menyenangkan adalah cara supaya Anda menjadi lebih bersemangat. Mungkin selama ini Anda berjuang keras untuk merasakan semangat dalam hidup bersama orang lain, berfokus pada kreativitas serta menggunakan imajinasi dan berinteraksi dengan penuh semangat pula dengan orang lain. Di video kali ini saya akan membahas 4 cara untuk mengembangkan semangat hidup. Yang pertama, yaitu menetapkan tujuan bagi diri Anda sendiri. Menetapkan tujuan pribadi adalah salah satu cara untuk menangkap gairah hidup. Hal ini dapat memotivasi Anda untuk mengejar bidang-bidang minat tertentu yang kemudian dapat dijadikan pilihan karir atau pendidikan. Menulis tujuan-tujuan pribadi Anda harus merenung. Hal ini juga membuat Anda menentukan prioritas dan juga dapat mempersempit lingkup gagasan Anda untuk membentuk tujuan-tujuan yang jelas untuk diri Anda sendiri. Jika tujuan-tujuan Anda sudah ditetapkan, Anda juga harus membuat jadwal untuk menentukan waktu pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dan itu sangat memerlukan durasi dan pengaturan waktu yang berbeda-beda dari masing-masing tujuan tersebut. Tergantung pada seberapa rumitnya atau sederhananya tujuan itu. Dengan Anda menetapkan tujuan pribadi, Anda dapat mengidentifikasi hal-hal yang selama ini telah Anda lakukan yang bermanfaat untuk pencapaian tujuan itu, serta keterampilan atau keahlian yang lain yang perlu Anda kembangkan demi mencapai tujuan tertentu. Tentu hal ini sangat mendorong semangat Anda dan merupakan cara yang sangat aktif untuk mengembangkan semangat hidup. Yang kedua, mengingat kembali semua harapan dan impian di waktu kecil Anda. Mungkin sebaiknya Anda memikirkan kembali hal-hal yang Anda sukai di masa kecil. Jika Anda sulit untuk mengenali gairah hidup, kalau perlu buatlah daftar aktivitas yang Anda sangat gemari saat masih kecil. Entah itu bermain Lego sampai mendandani boneka. Pertimbangkan apakah saat ini Anda akan tetap menikmati aktivitas itu, meskipun ya dalam konteks yang berbeda tentunya. Kembali kepada kesukaan di masa kecil dapat menjadikannya pekerjaan yang pasti ujung-ujungnya bisa menghasilkan uang, atau bidang pendidikan yang ditempuh dapat membawa Anda kepada karir yang memuaskan dan dapat mengantarnya dalam kehidupan yang bahagia. Yang ketiga, Anda harus mengenali nilai-nilai hidup pribadi Anda sendiri. Menentukan nilai-nilai hidup pribadi dapat membantu Anda menentukan apakah Anda memang memiliki gairah khusus terhadap pekerjaan itu atau pendidikan Anda, atau bahkan terhadap hubungan yang Anda jalani. Pikirkan saat-saat paling membuat Anda merasa puas atau bahagia. Identifikasi saat-saat itu dan pikirkan mengapa saat itu membuat Anda merasa begitu puas dan bahagia. Di contoh yang lain, misalnya Anda mempunyai 2 orang yang sangat Anda kagumi dan pikirkan apa yang membuat Anda kagum sama mereka. Ciri-ciri apa pada mereka sehingga Anda kagum dan menghargai kepada mereka. Yang keempat, jadikanlah para pemimpin atau mentor panutan atau contoh untuk diri Anda sendiri. Mungkin Anda perlu berbincang-bincang dengan pemimpin atau mentor supaya dapat memberi nasihat atau masukan untuk diri Anda. Entah itu guru, orang tua, tokoh masyarakat, saudara, atau bahkan teman. Diskusikan kepada mereka tentang jalur karir yang Anda minati dan bagaimana caranya untuk memulai menjalaninya. Berdiskusilah dengan mereka, bicarakan nilai-nilai serta tujuan pribadi Anda dan bagaimana Anda dapat mengubah hal itu menjadi bidang pendidikan atau karir yang dapat dijalani.